Nama aku Asti. Hari ini saya ingin menceritakan kisah horor yang dialami oleh keluargaku di kampung. Cerita ini terjadi sudah lama. Saat aku SD akhir atau SMP awal, jadi hanya sekilas saja yang aku ingat. Tapi Lebaran 2019 kemarin, ayah mulai menceritakannya lagi. Keluarga kami beranggotakan ayah, ibu, nenek yang merupakan ibu ayah, aku yang anak sulung, dan adik perempuanku yang berjarak 9 tahun dari aku. Salah satu pekerjaan ayah adalah mengecat kendaraan bermotor, yang merupakan salah satu hobi beliau. Jadi selama mengecat, beliau mengerjakannya sendiri, sambil menikmati hobi beliau. Kejadian dimulai saat ayah punya pekerjaan untuk mengecat sebuah mobil ambulans. Mobil ambulans itu akhirnya diparkirkan di pekarangan sebelah kiri rumah dekat jalan umum. Sedangkan bagian depan rumahku adalah gang perumahan biasa yang berakhir buntu, dan blok perumahanku ini hanya berisi 5 kepala keluarga. Awalnya ayah biasa saja dengan pekerjaan mengecat mobil ambulans ini, hingga akhirnya setiap malam hari saat ayah pulang dari rumah teman di sore harinya, saat ayah melewati jalan umum untuk masuk ke gang perumahan kami, ayah selalu merasakan hawa panas seperti api unggun yang memang sering dibuat oleh ibu untuk membakar sampah plastik di pekarangan rumah. Jadi saat itu ayah biasa saja. Masa ada yang manasin mobil? Terbesit pikiran itu, tapi setelah itu ayah abaikan karena tidak mungkin anggota keluarga kami yang perempuan semua mau memanasi mobil, apalagi mobil ambulans. Jadi ayah cuek saja. Ibu yang setiap pagi hari setelah subuh selalu menyempatkan diri ke pasar. Di pagi itu pun ibu juga merasakan hawa panas di kendaraan ambulans itu. Tapi ibu hanya berdoa saja tanpa mengacuhkannya karena ibu penakut. Siangnya saat mengobrol dengan ayah ingin marah sebenarnya karena kejadian semalam. Mengapa ibu sore hari membakar sampah? Ketakutan ayah adalah nanti apinya bisa menyambar ke mobil yang sedang dia kerjakan. Tapi ibu membantah bahwa akhir-akhir ini ibu sudah tidak pernah membakar sampah lagi. Jadi, hawa panas itu dari mana? Sehari kemudian, pada malam hari, nenekku terbangun. Memang aku selalu menemani tidur nenekku. Saat itu kamar kami memang berada bersebelahan dengan pekarangan rumah. Saat itu terdengar nenek membuka pintu kamar, kemudian ke ruang tamu mengecek sesuatu sepertinya. Tapi hanya itu aja yang kuingat. Kemudian ayah bercerita lagi kemarin kalau nenek itu sedikit lantang memanggil ayahku yang sudah tertidur. Ayah akhirnya bergegas menemui nenek. Ada apa, tanyanya. Nah, nenek ini bercerita bahwa ada bunyi brak yang sangat keras. Sepertinya suara pintu belakang mobil ambulans tertutup. Tapi sudah selarut ini. Apakah ayah sedang di pekarangan? Makanya nenek memanggil, tapi ternyata bukan. Entah saat itu ayah mengecek lagi atau tidak. Tapi mengerikan juga kalau memang suara dari mobil ambulans itu. Sekitar siang atau sore harinya, tetangga kami menemui ayah dan bercerita bahwa semalam saat pulang ke rumahnya yang ada di perumahan kami, beliau tidak sengaja melihat ada sesuatu yang bersandar di mobil ambulans, sosok putih. Beliau yang kaget langsung berlari begitu saja ke rumah. Entah itu sosok apa. Ayah yang semenjak mobil ambulans datang dan berhawa panas mulai menerka-nerka
Mungkin memang karena mobil ambulans, jadi memang ada sesuatu. Semenjak saat itu, ayah buru-buru mengerjakan mobil ambulans itu. Dan setelah selesai, mobil akhirnya diambil lagi. Saya lupa pemiliknya. Hanya saja saat itu ayah bercerita, setelah dicat, mobil itu masih saja horor. Katanya saat malam hari, di dekat instansi pemilik mobil itu memang terdapat pabrik kayu lapis. Konon, tiap ibu-ibu pekerja pulang malam setelah bekerja, mobil itu sering menyala atau berjalan tanpa pengemudi.